sudah bertanya, nanti untuk jawabannya akan Ibu jawab di chat personal WhatsApp ataupun di grup WhatsApp, ataupun jika kalian menginginkan penjelasan yang lebih detail, Ibu akan membuatkan video untuk jawabannya. Nah, untuk kalian, Ibu mengingatkan kembali untuk absennya tolong diisi. Jangan lupa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit lagi tentang kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah perencanaan produk usaha itu merupakan sebuah proses kita untuk menciptakan produk dan menindaklanjuti produk kita itu ke pasar, dan kita pun juga harus memiliki rencana cadangan jika produk yang kita pasarkan itu gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di sini di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu mau mengingatkan kepada kalian semua untuk mengisi daftar hadir kalian masing-masing di laman belajar yang sudah tersedia. Silahkan diisi daftar hadirnya sebelum mengikuti pembelajaran. Nah, di sini Ibu itu mau mengingatkan bahwa minggu kemarin itu kita akan membahas tentang analisis peluang usaha. Jadi, minggu ini kita akan membahas tentang perencanaan produk usaha. Apa sih itu perencanaan produk usaha? Perencanaan produk usaha adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti produk ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk ekstensi produk atau perbaikannya, proses distribusi, perubahan harga, dan tahapan promosi. Maksudnya, kesuksesan dari kegiatan usaha tergantung kepada kemampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, lalu secara cepat menunjukkan produk yang memenuhi kebutuhan dari pelanggan dengan biaya rendah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi perencanaan produk usaha. Yang poin pertama dulu, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan perencanaan produk usaha. Yang pertama itu memaksimalkan pelayanan terhadap konsumen. Jadi kita itu harus maksimal dalam melayani konsumen dalam penjualan kita nanti. Yang kedua itu meminimalkan biaya produksi. Jadi kita harus bisa meminimalisir biaya produksi untuk produk kita. Yang ketiga itu memaksimalkan laba atau keuntungan. Jadi kita tuh harus memaksimalkan keuntungan dari penjualan kita nanti. Yang keempat itu meminimalkan adanya perubahan dalam nilai produksi. Dan yang kelima itu meminimalkan adanya perubahan dalam tingkat tenaga kerja. Yang terakhir, memaksimalkan pemanfaatan alat dan perlengkapan produksi. Jadi kita harus memaksimalkan pemanfaatan alat atau perlengkapan produksi yang kita miliki. Selanjutnya itu fungsi perencanaan produk usaha. Yang pertama itu menjamin agar rencana penjualan dan rencana produksi tetap konsisten pada rencana awal dari suatu usaha. Yang kedua itu dijadikan sebagai alat ukur performa proses produksi. Sebagai misal itu tuh misalnya sebagai alat ukur itu adalah kita bisa mengetahui bagaimana performa proses produksi kita itu, apakah semakin hari semakin baik. Yang ketiga itu memonitor agar kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keempat, mengatur penyediaan produk sehingga mampu mencapai target produksi dan rencana produksi. Yang terakhir, mengarahkan proses penyusunan dan pelaksanaan jadwal produksi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lagi tentang proses perencanaan produk usaha. Yang pertama itu idea generation atau sumber gagasan merupakan tahap awal atau tahap paling awal dalam pengembangan produk baru.
ide itu sendiri merupakan sumber utama hingga menghasilkan hasil yang maksimal melalui ide gagasan. Mengeluarkan ide yang bagus, maka produk yang dikeluarkan akan menjadi produk yang istimewa. Karena kita memiliki ide yang bagus, sudah matang, jadi kita itu bisa membuat suatu produk yang istimewa dan berbeda dari orang lain. Yang kedua yaitu produk screening. Intinya produk screening itu adalah tahap penyeleksi dari produk yang diperoleh untuk memilih yang paling potensial. Jadi setelah perusahaan mengidentifikasi gagasan produk yang berpotensi, perusahaan harus menyaringnya dalam produk screening seperti kekurangan, ketidakcocokan, atau gagasan yang tidak menarik lainnya harus disingkirkan lebih lanjut. Maksudnya ini jika ada sesuatu dari produk yang kita itu yang tidak menarik atau dari apanya gitu, harus kita singkirkan dari proses kita. Yang ketiga itu screening checklist. Screening checklist merupakan daftar yang digunakan untuk meninjau kepantasan suatu ide, yang kemudian diputuskan ide tersebut dapat dijadikan produk nyata atau tidak. Nah, maksudnya kita itu nanti membuat list tentang produk-produk ini seperti apa. Nanti kita itu akan meninjau apakah produk ini itu pantas untuk kita laksanakan atau tidak. Per poin dari screening checklist ini ada 3. Yang pertama itu ada karakteristik umum dari produk terbaru tersebut. Pada poin ini, hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang wirausaha adalah potensi dari keuntungan produk tersebut, kondisi persaingan pasar, potensi gimana investasi para penduduk, potensi untuk dipatenkan, dan risiko dari kegiatan produksi. Poin keduanya yaitu karakteristik pemasaran dari produk baru tersebut. Pada tahapan ini, hal yang perlu diperhitungkan adalah kemampuan dari pasar untuk menampung produk yang akan dihasilkan. Seperti efeknya dari ke merek lain itu bagaimana, daya tarik ke konsumen produk yang akan kita keluarkan itu bagaimana, potensi siklus penggunaan produk itu juga bagaimana, keunggulan produk kita itu apa, kaitannya dengan citra seorang wirausaha, dan tidaknya pengaruh dari musim tertentu. Maksudnya itu produk kita itu tidak musiman begitu. Poin yang ketiganya yaitu karakteristik produk baru tersebut. Pada poin ini, hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang wirausaha adalah kemampuan atau fungsi dari produk, waktu yang diperlukan untuk komersialisasi atau promosi, tingkat kemudahan dalam produksi, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan harga. Untuk proses yang keempat itu ada konsep testing. Konsep testing itu artinya menguji konsep. Menguji konsep adalah menguji konsep produk kepada konsumen dan mencoba mengukur sikap dan ketertarikan konsumen atas produk kita. Pengujian konsep merupakan cara yang cepat dan tepat dan tidak mahal untuk mengukur minat konsumen. Pengujian dilakukan dengan meminta konsumen yang berpotensi untuk bereaksi terhadap sketsa gambar atau deskripsi tertulis yang menggambarkan produk yang akan dikembangkan oleh kita. Jadi kita melakukan testing kepada konsumen yang seperti berupa gambar atau deskripsi tertulis. Apakah konsumen itu tertarik dengan produk kita? Jika tertarik, kita bisa melanjutkannya untuk memproduksi. Untuk poin kelima itu adalah business analysis. Business analysis dilakukan untuk menguji kelayakan finansial dan bisnis dari kuasa temuan produk baru.
Di sini dilakukan permintaan pasar, perkiraan biaya, maupun peta persaingan dalam fase-fase tersebut. Di sini bisnis analisis terbagi menjadi 5 variabel. Ibu akan menjelaskan. Yang pertama itu variabel demand projection, yang merupakan analisis yang meliputi kaitan harga dan penjualan. Yang variabel kedua itu cost projection, merupakan analisis yang meliputi biaya untuk melakukan proses produksi, contohnya biaya fasilitas pembuatan, harga startup, dan produksi selanjutnya. Yang ketiga, competition, merupakan analisis yang meliputi kekuatan dan kelemahan dari kompetitor atau pasar investor. Yang keempat, required investment, merupakan analisis yang meliputi pembiayaan untuk perencanaan pembuatan produk, promosi, dan pendistribusian produk. Yang terakhir, profitability, analisis yang digunakan untuk mengetahui lamanya modal kembali, profit total untuk keseluruhan unit, dan keuntungan per unit dan pengendalian harga. Selanjutnya, proses yang keenam yaitu adalah project development, adalah merupakan pengenalan produk, mengkonferensi produk baru menjadi bentuk fisik, dan sekaligus mengidentifikasi strategi pemasaran yang akan ditetapkan. Fase ini mencakup konsumsi produk, packaging, pemilihan brand, positioning, dan distincting. Selanjutnya, proses yang terakhir itu adalah tes marketing. Pada tahapan ini, konsep telah menjadi suatu produk utuh dan siap untuk diuji coba ke pasar yang berpotensial. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana sih produk yang kita buat ini apakah diterima oleh konsumen di pasar yang telah kita rencanakan. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah bertanya. Nanti untuk jawabannya akan Ibu jawab di chat personal WhatsApp ataupun di grup WhatsApp, ataupun jika kalian menginginkan penjelasan yang lebih detail, Ibu akan membuatkan video untuk jawabannya. Nah, untuk kalian, Ibu mengingatkan kembali untuk absennya tolong diisi. Jangan lupa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit lagi tentang kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah perencanaan produk usaha itu merupakan sebuah proses kita untuk menciptakan produk dan menindaklanjuti produk kita itu ke pasar, dan kita pun juga harus memiliki rencana cadangan jika produk yang kita pasarkan itu gagal. Nah, Ibu juga memiliki tugas untuk kalian yang untuk dikerjakan di rumah. Untuk tugas ini, waktu pengerjaannya itu 1 minggu, dikumpulkan di chat personal WhatsApp Ibu. Untuk tugasnya itu nanti bisa kalian akses di laman belajar kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Nah, di sini Ibu ingin menyampaikan kepada kalian selalu jaga kesehatan, selalu belajar terus, jangan karena selalu di rumah nggak belajar. Jadi walaupun di rumah aja kalian harus tetap beraktivitas seperti biasa, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mohon maaf jika ada salah kata ataupun tindakan pada pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.